Yes. Halo semuanya. Halo sobat sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans dan kali ini saya tidak sendirian karena sesuai dengan planning kita yang sudah launch di beberapa platform termasuk di YouTube ini sendiri. Kemudian saya juga sudah posting di sosial media saya juga ya, jadi di malam hari ini tanggal tanggal berapa ini? Tanggal 20 Juli ya. Ya, jadi kita akan obrolan anak sehat. Obrolan anak sehat. Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana sih membuat generasi generasi Indonesia yang baru ini menjadi lebih sehat ya. Bukan bukan generasi yang malas-malasan gitu dan ini semuanya perlu untuk dimulai dari kecil. Tapi mulainya dari mana? Nah, kita perlu akan berbicara dengan expertnya langsung nih. Jadi kali ini saya tidak akan sendirian, saya akan undang ini udah pada masuk semua belum sih ini, sobat sehat? Jadi, boleh ini ya, boleh yang sudah masuk, boleh juga join, boleh komen supaya iya, selamat malam selamat malam. Ya, boleh boleh join ya. Jadi boleh join, boleh komen juga. Dan kali ini, saya akan ditemani oleh, rekan sejawat saya juga, beliau ini dokter spesialis anak, namanya adalah Dokter Lucky Yoga Satria. Selamat malam, Dok, boleh masuk. Masuk mana ya? Udah, nah, oke. Nah, ya Halo. kan? Ya, Selamat selamat malam, malam. Dok. Malam, Dr. Hans. Iya, oke. Jadi, ini baru pertama kali, Dokter Lucky mungkin masuk di SB30 Health, Hmm, jadi panggilannya sobat sehat, Dok, buat teman-teman di sobat sehat. SB30 Health. Ya, jadi Oke. kali ini Dokter Lucky akan menemani saya 1 jam ke depan untuk kita akan ngobrolin ngobrolin, sesuatu yang penting banget, Dok, karena kita sekarang, berada di, era di mana segala sesuatunya itu, informasi kan banyak banget, Dok. Karena Dokter Ya, Luki sendiri juga juga sama seperti saya juga sangat aktif juga mengedukasi, bedanya beda ini, Dok, ya, beda beda audiens, Dok, ya. Kalau Dokter Luki beda audiensnya audiens. kebanyakan mamut-mamut. Ya, 97% lah. Nggak semuanya, tapi 97% ibu-ibu semua. Ibu-ibu, Dok, ya, ya. Actually actually kebanyakan kebanyakan saya juga juga cukup banyak ibu-ibu juga, Hmm, tapi bedanya mungkin beda ini, Dok, beda kepentingan. Ya, ya. kalau kalau yang kebanyakan sama saya, kebanyakan punya punya masalah gula darah, itu paling banyak pasien Hmm, saya. hmm. Itu jadi, diabetes, itu 75%, sisanya punya masalah lambung sama autoimun, gitu. Nah, Oke. jadi kalau untuk Dokter Luki saya yakin mungkin, kepentingannya kebanyakan adalah untuk membuat, anak-anaknya atau mungkin ibu-ibunya juga lebih sehat juga nih, ya. Nah, jadi Yes. kita malam ini kita akan obrolin, mengenai gizi anak ya, jadi sesuai dengan, spesialisnya Dokter Luki juga, edukasinya yang beliau ini buat sobat sehat yang mau tanya-tanya juga nanti boleh langsung, tanya ke Dokter Luki ya. Jadi kita malam hari ini akan ngobrol karena gini, Dok, sekarang ini kan di zaman now, Dok, ya. Kita kalau bicara mengenai anak-anak ini kan segala sesuatunya juga udah serba instan, ya. Ya. Ibu-ibunya repot gitu, orang tuanya repot gitu. Nah, Dokter Luki sendiri biasanya, Dok, kebanyakan itu, yang ditangani itu pasien-pasiennya masalahnya apa sih, Dok? Boleh cerita, Dok? Yes. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau kalau ya mungkin ya kalau kita tahu dokter penyakit dalam itu kan berarti ngomongin tentang penyakit lah, atau bagaimana Yes, supaya nggak sakit, yes. geriatri, sakit-sakitan gitu, atau bedah, mana yang perlu dibedah, saraf atau kalau misalnya sarafnya bermasalah gitu kan. Nah, Mhm, kalau dokter anak itu kita namanya ilmu kesehatan anak, ya. Jadi mhm. kita bukan ilmu penyakit anak, justru bagaimana anak agar anak sehat dan tetap sehat. Kalaupun sakit, gimana cara supaya tetap sehat. Jadi kalau kita ngomongin tentang lingkupnya anak itu banyak banget. Kita bagi dua antara yang sakit sama yang sehat. Kalau yang sakit kan Oke, ya bisa paru-paru lah, jantung lah, mmm, gizi buruk lah. Gitu. Kalau yang sehat dalam artian sehat ya, maksudnya mmm, tumbuh kembangnya bagus, anak yang nggak sakit. Itu kayak kita ngomongin tentang imunisasi, ngomongin tentang oke, motorik gimana,
gimana menstimulasi motorik, tanda bahaya perkembangan, speech delay lah, autis dan lain-lain. Yang kalau dicari-cari dengan cara googling, itu ibu-ibu semakin takut bukan semakin ngerti. Ya, jadi semakin nge-googling, wah anak saya kalau matanya ngelirik-lirik itu tanda autis ya, wah makin heboh. Atau yang, wah anak saya usia tingginya segini, ini stunting ya, wah ngeri banget nih, wah makin heboh. Jadi ya gunanya media sosial atau internet sekarang bagus, jadi informasi sangat mudah tersebar, tapi efek negatifnya adalah self diagnosis atau hoax yang berseliweran. Itu kayaknya merupakan tugas kita ya. Kita ada yang membawa keburukan, kita berusaha untuk menahan. Ini loh alur yang bagus untuk masalah biar balance kesehatan, biar balance. Yes. Iya, biar balance gitu. Iya. Makanya saya juga sering bilang antara informasi dan edukasi ini seringkali timpang. Jadi informasinya too much gitu, edukasinya minim itu. Nah, tapi kalau dari viral dulu. Kenapa, Dok? Yang penting viral dulu. Yang penting viral dulu, iya. Kalau di TikTok yang penting FYP dulu katanya, Dok. Kalau ini ada anak-anak TikTok gitu, Dok. Ya, tapi gimana, Dok? Kalau dari Dokter Luki udah sampaikan anak-anak ini kan ada masalah yang anak yang memang kebanyakan mungkin sudah bermasalah, udah sakit gitu, Dok ya. Di mana yang difokuskan mungkin kebanyakan adalah vaksinasi, imunisasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau dari Dokter Luki ini kebetulan sekarang ditugaskan di Bali ya, Dok ya, betul ya? Ditugaskan di Bali, di Buleleng. Ya, jadi buat yang mau ketemu Dokter Luki boleh tuh ya. Jadi buat fans-fansnya Dokter Luki ya ini ya, udah ada yang panggil-panggil tuh Dokter Luki tuh. Ya, jadi bisa ketemu beliau. Sekarang beliau posisinya ada di Buleleng katanya seperti itu ya. Nah, kalau dari pasien-pasien sendiri, Dok, itu kebanyakan masalahnya apa sih, Dok? Sekarang masalah anak yang paling Dokter Luki mungkin paling highlight gitu. Kalau saya tadi kan mungkin masalahnya paling banyak adalah masalah diabetes gitu, masalah gula darah. Kalau dari Dokter Luki kebanyakan untuk pasien-pasiennya kebanyakan masalahnya apa, Dok? Kalau untuk anak, apakah autoimun, apakah ADHD, ataukah ada mungkin masalah-masalah yang lain, Dok? Paling banyak itu adalah masalah berat badan, masalah nutrisi gitu. Kadang kan tidak selalu datang ketemu saya adalah sakit, cuman kontrol bulanan. Dok, gimana nih kenaikan berat badannya? Jadi ketika datang ke dokter anak, terus saat-saat menimbang, itu kayak judgment time gitu. Ini gimana nih, anak saya naik kan nih, naik. Jadi kayak takut gitu. Tenang, kita mau nimbang, kita nggak ujian, kita cuma mau nimbang. Lihat gimana kenaikan berat badannya. Itu yang paling takutin. Ya, tapi memang bagus, kenapa? Karena ibu yang takut anak yang naik berat badan, berarti dia aware bahwa nutrisi anak itu penting. Ya, itu yang lumayan sering nih, anak yang naik berat badan. Bahkan sekarang nih, kata-kata stunting itu udah kayak apa namanya ya, overshoot gitu. Overexposure. Exposure sampai ya menyebar banget, sampai ditakutkan adalah terlalu menjadi self diagnosis. Jadi jadi ibunya malah ketakutan, anak saya stunting ya nih. Padahal dari definisi takutnya salah gitu. Nah, itu anaknya pendek adalah stunting kan gitu. Nah, menarik ini, Dok. Ini jadi mungkin bisa disampaikan ke Sobat Sehat ini kebetulan jadi yang mau punya anak atau mungkin Sobat Sehat yang memang sudah punya anaknya terutama masih usia di bawah 3 tahun, Dok ya. Atau yang mungkin sudah di atas itu. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai parameternya stunting nih, Dok. Parameternya stunting itu seberapa sih, Dok? Parameternya, Dok? Jadi kalau kita ngomongin stunting itu kita ngomongin pendeknya. Tingginya anak. Ya, dikatakan stunting kalau anaknya pendek secara objektif. Ada objektifnya, kita nggak bisa bilang, pendek nggak bisa. Harus ada objektifnya. Objektifnya itu dengan cara diukur. Lalu kita memplotkan ke grafik WHO. Ya, untuk anak di bawah 5 tahun kita pakai grafik WHO. Nah, dikatakan stunting kalau dia pendek, artinya di bawah -2 standar deviasi. Yang penyebabnya adalah masalah nutrisi atau penyakit yang berkepanjangan. Ya, bukan karena pendek karena genetik, bukan karena pendek karena kelainan hormon, bukan karena pendek karena kelainan bawaan dan lain-lain, tapi karena masalah nutrisi yang kronis. Gitu. Nah, dibilang kan kronis kan, berarti kan ini udah berlangsung lama. Nah, kalau stunting itu adalah permasalahan yang kronis, artinya sudah berlangsung lama, kenaikan tidak naiknya berat badan adalah permasalahan saat ini. Gitu. Jadi kalau berat badannya naik, itu adalah yang pertama kali kelihatan nih. Anaknya makannya masalah nih. Sebulan makan nggak naik berat badannya. Kalau dia didiemin terus nih, nggak apa-apa lah anaknya
kagak naik berat badannya, yang penting aktif, muter-muter, lari-lari. Kalau itu terus berlangsung, maka yang berikutnya yang naik adalah panjang badannya atau tinggi badannya. Makanya anaknya akan jadi stunting kalau dia berat badannya nggak naik setelah berlangsung lama. Ada nggak dok yang dalam arti antara berat badannya itu mungkin tidak naik, tapi pertumbuhannya tingginya juga masih oke? Nah, berat badan itu kalau kita ngomongin status gizi, berat badan itu kesannya adalah status gizi saat ini. Sedangkan tinggi badan itu adalah status gizi masa lampau. Tuh. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau pertama kali anaknya nggak mau makan, makannya bermasalah, sakit-sakitan, maka pertama kali yang enak adalah berat badannya dulu. Saat ini anaknya lagi jelek nih. Kenapa? Karena berat badannya lagi turun. Tapi kalau ibunya lali aja, nggak apa-apa, namanya juga anak sakit-sakitan, nggak pernah dipantau berat badan dan tinggi badannya, dan itu berlangsung lama-lama tinggi badannya nggak naik, anaknya jadi stunting. Gitu. Nah, stunting itu pasti akan didahului dengan tidak naik berat badan dulu. Oke. Selalu ada tidak kenaikan berat badan dulu gitu. Berat badannya standarnya berapa sih dok? Kalau untuk anak-anak usia let's say kita bilang 1 tahun gitu. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang berat badan normal, itu sangat bervariasi tergantung dengan usia sama jenis kelamin. Ya. Jadi kita menggunakan objektif namanya grafik. Ya, grafik itu kita pakai. Ada grafiknya dok ya? Grafik WHO. Ya, ini saya klik. Boleh di-share. Sambil saya lihat siapa saja yang udah join, kita sapa dulu buat teman-teman. Halo semuanya. Nah, ini ada Nurul Indah Pratiwi. Ini mungkin ini followernya Dr. Luki nih. Dok Luk ya. Dok Luk gitu. Ada Pia Ipandri, halo semuanya. Ini ada Bu Jenny, ini pasien saya, Bu Jenny. Halo Bu Jenny. Ya. Ada Wulan, ada Maya. Ya, selamat malam semuanya. Ya. By the way, nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Jadi kita akan berbicara 1 jam ke depan. Nanti buat sobat sehat yang mau bertanya sama Dr. Luki, boleh silakan ya, boleh tanya sama Dr. Luki. Yang mana dok? Kelihatan nggak sih? Nah, ini adalah grafik WHO namanya. Jadi ini ya dok ya? Itu diantara yang garis merah sampai garis merah atas. Ini adalah yang bagus. Oke. Jadi itu berdasarkan usia dan ini dok ya, berdasarkan usia dan tinggi badan dok ya? Usia dan berat badan dok ya? Usia dan jenis kelamin. Jadi kalau dia cowok dan cewek itu beda berat badan normalnya. Nah, inilah yang harusnya selalu dimonitor oleh para ibu-ibu. Jadi ketika anaknya ketemu dokter anak, lalu ditimbang, maka dokter anak akan pasti mengisi ke sini. Ya diisi. Lihat di mana nih posisinya. Kalau misalnya anaknya posisinya di sini, aman. Di sini aman. Yang nggak boleh adalah kalau di bawah garis merah. Di bawah garis merah itu pasti nggak tiba-tiba. Nggak mungkin tim tadinya di sini, terus bulan depan langsung ke bawah sini. Nggak mungkin dong. Ya kan? Pasti ada grafiknya yang mendatar dulu. Jadi dia ketika dia tadinya di sini, terus dia lama makin turun. Nah, makin turun baru dia garis merah gitu. Kalau itu harusnya nggak terjadi kalau kontrol tiap bulan. Jadi kelihatan tuh, kok nggak naik berat badan anak saya? Jangan-jangan ada masalah. Nah, itu yang perlu dicari. Dok, ini saya jadi penasaran nih dok. Saya jadi penasaran ya. Kalau memang berat badan yang di bawah normal dok ya, atau mungkin terlalu rendah, ini bisa mengganggu pertumbuhan tingginya anak itu. Bagaimana kalau kita sekarang kita tanya kebalikannya? Kalau berat badannya berlebihan gimana dok? Yang namanya nutrisi kan ada nutrisi yang baik dan ada malnutrisi ya kan. Terus sudah tahu lah. Malnutrisi itu bukan cuman kurang, tapi berlebihan juga adalah malnutrisi. Ada obesitas pada anak ada, ya adalah. Apa efek kedepannya? Kurang lebih sama kayak manusia. Ya kalau makin besar ya kolesterolnya meningkat. Anak bisa hipertensi. Jangan salah loh, anak bisa hipertensi loh. Bukan punyanya orang tua aja. Ginjalnya bisa bermasalah. Diabetes pun juga bisa. Betul. Pada anak-anak yang remaja, mau makannya ngacau-ngacau, gula darahnya berantakan. Jadi berat badannya kalau berlebihan pun juga bisa mengganggu pertumbuhan juga ya dok ya? Iya dong. Bayi-bayi nih, misalnya nih, setahun itu kerjaannya nyusu ya terus sampai dia berat badannya naik, pasti perkembangan juga akan bermasalah. Dia jalannya susah,
di balik badannya susah, nanti tulangnya juga bermasalah, kemana-mana nanti. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai, status, berat badan, Dok, ya, entah itu kalau kita bicaranya berarti kan arahnya kita sudah sekarang kita udah makin mengerucut ya. Jadi kita bicara mengenai malnutrisi. Entah malnutrisi ini yang efeknya kemudian membuat dia berat badannya terlalu turun, atau berat badannya juga over. Jadi jangan salah tuh tadi buat, sobat sehat ya. Jadi yang namanya kita malnutrisi itu bukan cuma untuk orang-orang yang kurus. Itu tadi udah Dokter Lucky juga udah menyampaikan bahkan orang-orang yang gemuk atau kita udah bilangnya bukan cuma gemuk, Dok, ya. Skalanya sudah obes. Ya, kalau kita jadi skalanya udah obes, itu juga sebetulnya mereka juga malnutrisi, itu. Karena salah satu yang terjadi karena kalau biasanya pada orang yang obes itu terjadi yang namanya insulin resistance. Gitu. Nah, Ya, ketika insulin resistance, akhirnya tubuh kita tidak bisa, selnya tidak bisa menyerap nutrisi itu. Makanya kejadiannya kenapa dikatakan malnutrisi. Itu. Nah, kalau kita bicara mengenai malnutrisi, jadi kita udah jelas highlight-nya, Dok, ya. Kita bicara mengenai malnutrisi yang terjadi pada anak-anak gitu. Tapi jangan sampai self-diagnose. Jadi kalau kita bicara mengenai stunting, tetap harus cek dulu ke dokter. Dipastikan dulu apakah memang stunting ataukah memang dalam arti ya kita mungkin ini ya, Dok, ya, over worry. Jadi biasanya khawatirnya berlebihan karena sekarang kita di media di mana-mana banyak sekali yang membicarakan mengenai stunting ini. Nah, kalau kita bicara mengenai, masalah kesehatan pada anak, ini selain pertumbuhannya itu terhambat, jadi kita bicara tingginya terhambat stunting. Tadi Dokter Lucky udah menyampaikan, mengenai ini juga ya, Dok, ya, mengenai, bisa terjadi masalah-masalah metabolik seperti hipertensi, obesitas. Apalagi, Dok, kira-kira yang, bahaya sih untuk anak-anak yang stunting ini apalagi yang, kira-kira kita perlu ya, perhatikan? ya. Efeknya apa, Dok, dampaknya? Karena kan emang definisinya stunting itu pendek ya. Jadi kita terfokus dengan pendeknya. Padahal Oke. pendek karena stunting itu adalah tanda bahwa anaknya ini kekurangan nutrisi yang kronis. Jadi Oke. ketika dia berat badannya nggak naik lama, maka tinggi badannya nggak akan naiknya juga lama. Lalu dia tinggi badan sampai di bawah minus 2 standar deviasi, maka dibilang, wah ini stunting nih. Yang kita worry nih, bukan sebagai orang tua atau teranak, itu bukan masalah pendeknya. Nggak apa-apa dia pendek, asal dia sehat. Tapi ketika anak itu kekurangan nutrisi yang lama, yang kronis, itu jangan lupa yang tumbuh pada anak itu bukan cuma fisiknya, bukan cuma Yes. tulangnya, bukan cuma tingginya, Yes. tapi otaknya juga begitu. Jadi Yes. tandanya Yes. bahwa anaknya kekurangan nutrisi secara kronis adalah anaknya pendek. Apa akibatnya nutrisi kronis yang kurang secara kronis adalah perkembangan otaknya bermasalah. Ya. Anak-anak yang stunting itu IQ-nya lebih rendah. Lalu juga metabolisme juga bermasalah. Anak-anak yang stunting ketika masa depannya, ketika dia dewasa, ntar jadi pesannya Dr. Hans nih, lebih gampang diabetes, lebih gampang obesitas, lebih gampang serangan jantung, penyakit-penyakit metabolik dan lain. Jadi dalam 2 tahun ini, di mana inilah masa fase paling penting, ketika terjadi stunting, efek itu bukan pendek doang, tapi sampai dewasa. Bahkan Nah, ada ini penelitian penting nih dengerin anak-anak nih yang ya. stunting itu ketika dewasa itu ekonominya lebih rendah, lebih susah sekolah tinggi, jabatannya lebih rendah. Jadi secara ekonomi udah kemana-mana nih stunting ngomongnya. Penyakit, ekonomi, bahkan anak-anak yang stunting ini lalu dia pendidikannya kurang, resiko untuk terjadinya pernikahan muda juga meningkat. Nah, ini. Anak-anak yang pernikahan muda ya, yang tidak siap itu berisiko melahirkan anak-anak yang stunting. Muter-muter aja ini. Jadi kesannya stunting itu diturunkan, padahal itu adalah bukan diturunkan ya, dioper jadinya. Saya stunting menarik. dulu, nih saya nggak bagus nih, saya punya anak saya udah nggak jadi stunting. Ini yang mau kita potong nih saat ini. Menarik banget ini. This is very interesting ya. Jadi so that's why like now tonight we talk about this. Karena memang banyak orang itu berbicara, di Dokter Lucky juga bicara mengenai keturunan gitu. Nah, kebanyakan Dok, banyak itu anak-anak atau mungkin sebetulnya bukan cuma anak-anak sih. Kita bicara banyak orang itu sekarang itu ketika sakit ya. Tapi konteksnya karena ini kita bicara mengenai anak, Dok, ya. Jadi kita mungkin akan lebih fokus pada masalah sakit pada anak-anak. Kebanyakan itu mereka akan bicara, ya ini namanya keturunan. Ya, mungkin saya dulu seperti ini, orang tua saya seperti ini, ya. Dan ini kan sering saya dengar juga pada pasien-pasien saya yang biasanya punya masalah diabetes nih, Dok. Gitu. Jadi masalah diabetes
atau masalah hiperkolesterolemia dan lain-lain, mereka seringkali bilang ya memang keturunannya memang seperti ini. Nah, menurut Dokter Luki sendiri, kalau kita bicara mengenai faktor herediter atau kita bicaranya mengenai genetik yang diturunkan, entah itu masalah apapun, seberapa besar nih Dok perannya Dok di dalam masalah kesehatan anak ini Dok? Ya, oke. Jadi kalau kita tadi ngomongin tentang pendek, ya pendek itu ada dua sebenarnya. Ada pendek karena nutrisi, ada yang non nutrisi. Secara lebih kasarnya lagi adalah pendek yang normal dan yang pendek yang tidak normal. Itu yang lebih luasnya lagi. Kalau yang tidak normal tuh bisa karena nutrisi, bisa karena kelainan hormon, bisa kelainan bawaan penyakit kronis, anak-anak yang talasemia itu dia pendek. Anak-anak yang penyakit jantung bawaan, gangguan nutrisi dia akan pendek. Lalu kekurangan hormon tiroid juga bisa, hormon pertumbuhan juga akan jadi pendek. Atau juga sindrom Turner, sindrom Down tuh akan jadi pendek. Itu adalah pendek yang tidak normal. Ya. Tapi jangan salah, pendek itu juga ada yang normal. Ada dua yang utama. Namanya adalah familial short stature. Yang kedua adalah constitutional growth delay of puberty. Ya, keduanya ini pendek. Kalau yang kita ngomongin tadi familial stature, tadi ngomongin genetik nih. Oh, orang tua saya pendek kok. Saya juga pasti akan pendek. Mungkin. Tapi itu harus dicek lagi secara objektif. Ada yang namanya kita hitung tinggi potensi genetik. Jadi dihitung nih, tingginya ibu berapa, tingginya bapak berapa. Nah, si anak nih harusnya dia tingginya antara segini sama segini. Itu tinggi dia, itu tinggi normal dia menurut genetik. Tapi kalau setelah kita cek nih, oh anak ini tinggi potensi genetiknya segini, tapi dia lebih pendek dari itu. Nah, ini berarti bukan tinggi yang normal nih, pasti ada yang lain. Jadi bisa aja memang, wah kakak bapak saya pendek, saya juga pendek. Tapi sependek apakah Anda dibandingkan dengan bibitnya itu dari bapak ibunya? Jangan-jangan pendeknya gara-gara dulu itu kekurangan nutrisi, jadi malah makin pendek, tidak mengikuti tinggi potensi genetiknya gitu. Itu yang pertama, familial short stature. Pendek yang normal yang kedua adalah CGDP, constitutional growth delay puberty. Jadi dia awalnya pendek, tapi karena hormon pubertasnya terlambat. Jadi ketika teman-temannya udah mulai tinggi, cus dia mulai gara-gara pubertas, dan dia naiknya pelan-pelan. Tapi nanti di akhir pubertas, tinggi badannya sama. Oh, saya dulu waktu kecil pendek kok. Saya dulu kecil pendek. Tapi begitu saya pubertas, saya menyamai teman-teman saya. Nah, saya CGDP saya sebenarnya. Dulu saya pendek, tapi bukan stunting. Harusnya saya nggak stunting. Nggak kelihatan stunting lah, Dok. Nggak kelihatan stunting dong pastinya. Nggak tahu saya juga. Harusnya sih enggak lah. Ya, tapi gini Dok, kalau kita bicara mengenai tadi, let's say gini, let's say kita bicara, oh ini karena genetik gitu ya, atau karena ada salah satu faktor tadi yang Dr. Rocky juga sampaikan, jadi pendek itu ada yang karena memang dia karena nutrisi, ya, ada yang karena dia faktor genetik juga. Nah sekarang kalau memang itu kita bicara mengenai faktor genetik, itu sebetulnya awal masalahnya dari mana sih Dok? Awal masalahnya, apakah memang dalam arti itu tidak bisa diperbaiki, ataukah ada kaitannya dengan pola makan ibunya pada waktu hamil? Karena gini Dok, saya ada menemukan, karena saya juga suka untuk research beberapa paper Dok ya. Saya itu ada menemukan beberapa paper itu yang menyatakan seperti ini. Bahkan ini Dok, ini sangat menarik. Mungkin nanti kita nanti kita juga akan bisa share di description. Jadi ada suatu paper itu yang saya tadi juga sempat baca itu di PubMed ya, kita pakai PubMed itu. Jadi ada suatu masih loading. Jadi papernya itu gini Dok, membicarakan jadi amniotic fluid yang ada di janin ibu itu dipengaruhi dari pola makan gitu. Jadi pola makan ibu itu pada waktu hamil itu. Nanti mungkin saya share. This is the prenatal and postnatal flavor learning by human infants gitu. Jadi itu salah satu dari PubMed ya gitu, dari PubMed. Nanti mungkin kita akan share juga. Jadi sebetulnya seberapa jauh sih Dok pengaruh dari, apakah memang genetik itu ditentukannya dari mana? Ditentukannya dari dalam arti memang tidak bisa diubah sama sekali, ataukah bisa diperbaiki dari ketika ibu ini hamil, kalau menurut Dr. Luki? Kalau kita bicaranya mengenai herediter, mengenai genetik. Ya, tadi mungkin saya ngomongin sedikit tentang yang amniotic
taste ya. Jadi kalau amnion itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi dari ibunya. Ya, itu benar. Itu juga saya pernah baca juga ada penelitian ibu-ibu hamil yang kesulitan makan, nggak mau makan inilah karena mual, nggak mau makan itulah karena mual, jadi mau makan cuman ciki aja mau makannya gitu. Mie instan gitu Anak-anak dok ya? yang lahir ya anak-anak yang lahir dengan kondisi ibu yang makannya sangat tidak bervariasi itu lebih berisiko menjadi kesulitan makan ketika dia mulai makan. Jadi dia mau makan ini nggak mau makan, ini nggak mau makan, dia tidak mau. Ya, begitu juga ketika lagi menyusui. Ketika lagi menyusui, ibu-ibunya yang cuma makannya itu aja, ketika anaknya dia mulai makan, itu juga agak susah untuk dikenalkan dengan makanan baru. Kenapa? Karena tadi amnion itu bisa memberikan rasa. Jadi sang anak nih di dalam janin udah merasakan, oh ibunya lagi makan rendang, oh rendang tuh kayak gini, oh makan kelapa, oh kelapa tuh kayak gini. Itu juga ketika menyusui ibunya makan bervariasi. Di ASI-nya tuh ada sari-sari rasanya, ada protein-proteinnya. Anaknya udah mulai belajar. Jadi ketika nanti dia makan lalu diajarin makan ayam, diajarin makan sapi, ikan dan lain-lain, anaknya punya memori. Ini udah pernah saya rasain nih, anaknya akan suka. Itu udah ada penelitiannya. Itu pentingnya pada ibu dan hamil makanya bervariasi. Nah itu kalau ngomongin taste. Tapi kalau ngomongin tentang genetik, tentu tadi ada tinggi potensi genetik, ya kan? Jadi bapaknya segini, ibunya segini. Itu kalau anaknya fine aja dia antara segini, ya. Jadi ada rumusnya, kira-kira sekitar 15 cm. Nah kalau dia nutrisinya bagus, tentu anaknya akan mencapai tinggi potensi genetik yang maksimal. Jadi potensi genetiknya bapaknya di sini, ibunya sini, lalu dihitung nih tinggi potensi genetik agak tinggi. Nah kalau dia nutrisi bagus, maka tingginya akan mencapai tinggi potensi yang optimal. Gitu. Nah, kalau ini terus berlangsung, berlarut-larut, dan ini terus dilakukan antar generasi, tentu anak yang tinggi potensi genetiknya optimal, ketemu yang dengan istrinya tinggi potensi optimal juga, lalu dia punya anak, tentu tinggi potensi genetiknya akan berbeda. Nah, inilah yang terjadi di Korea Selatan. Saya lupa papernya di mana. Dulu nih, beberapa tahun yang lalu, tinggi badan itu sama kayak kita. Sekarang apa yang terjadi? Udah pada tinggi-tinggi semua. Kenapa? Karena nutrisi. Jadi nutrisi ini berpindah dari ibu ke anak lagi. Itulah yang untuk memperbaiki kualitas nutrisi kita. Makanya Rempat tuh tinggi-tinggi kan, karena dari dulu kan nutrisinya bagus, kita aja agak terlambat. Tapi sekarang mungkin nggak dok? Sekarang kalau dokter mungkin dibilang ya, jadi ada tinggi rata-rata, tinggi batasan range-nya. Let's say, paling rendah kalau ibunya sekian, ayahnya sekian, tinggi optimalnya anaknya sekian. Mungkin nggak dok, anak ini melebihi ketika kita sudah ukur, anak ini bisa melebihi tinggi optimalnya itu mungkin nggak dok? Bisa. Bisa juga ya? Karena nutrisi yang baik sekali, bisa. Nah gitu. Nutrisi dan kalau kita bicara stimulasi olahraga. Olahraga juga meningkatkan growth hormone kan. Let's talk about it ya. Let's talk about it. Ini mudah-mudahan kita waktunya masih keburu ya bicara mengenai olahraga. Nanti kita singgung sedikit mengenai olahraga mungkin. Nah, kalau memang segitu pentingnya kalau kita bicara mengenai nutrisi pada ibu hamil yang menentukan nanti tingginya anak ini juga seberapa gitu ya. Kemudian beratnya juga berapa. Nutrisi seperti apa sih dok yang penting untuk ibu hamil ini? Nah, yang sekarang terjadi tuh kalau ibu-ibu hamil kan dia makannya nggak apa lah saya makan banyak, saya kan ngasih makan 2 orang gitu kan. Harusnya dia naiknya cuma 10 kilo jadi naiknya jadi 25 kilo padahal harusnya nutrisi itu adalah yang bagus, yang pas ya. Saya kemarin sempat ada webinar sama dokter nutrisi gizi klinik ya, ini mungkin karena bukan kompetensi saya sebagai nutrisi, cuman dibilang bahwa ketika trimester kedua ke trimester ketiga itu naiknya cuma 400-500 kilokalori dibandingkan ibu yang usia seperti itu yang nggak hamil. Jadi naiknya cuma 4-5 kilokalori, tapi layaknya ibu hamil di Indonesia, kalau makannya itu bukan 4-5 kilokalori, tapi 2 kali lipat kalorinya dimakan. Jadi nggak apa-apa dong, saya makannya 2 bakul, ayamnya 2. Padahal itu berlebihan. Yang terjadi apa? Anaknya, ibunya jadi overweight, ibunya jadi obes, ntar malah jadi hipertensi, ntar malah jadi eklamsi, kemana-mana kan. Iya. Itu kalau ngomongin tentang masalah kalori. Tapi yang juga nggak kalah terjadi adalah ibunya itu belum siap untuk punya anak. Ya. Hamil remaja, ibunya juga gizinya kurang. Dipikirkan aja kalau ibunya gizi kurang, kira-kira nggak untuk memenuhi gizi dia sendiri itu masih kurang. Apakah bisa ibunya
memelihara, bukan, memberikan nutrisi untuk janinnya. Mhm Tentunya mhm anaknya janinnya akan lebih berisiko untuk kekurangan nutrisi. Jadi BBLR, mhm jadi IUGR. IUGR tuh intrauterine growth retardation. Jadi bayinya lahirnya cukup bulan, mhm. 38 minggu, tapi berarti 2100. Itu kekurangan nutrisi sudah terjadi di dalam janin. Anak-anak yang BBLR IUGR tuh lebih berisiko akan jadi stunting. Oke Jadi bisa, oke apakah oke. bisa stunting dari lahir? Bisa. Baru lahir kasihan banget kan. Udah lahir udah dibilang stunting. Kenapa? Karena ibunya tidak siap. Jadi kira-kira apa Dok, kalau kalau Dokter Luki kan tadi, sampaikan jangan sampai kita itu berpikir jangan pakai alasan ngidam ya Dok ya, biasanya kan pakai alasan ngidam tuh, kalau alasan ngidam, jadi makannya jadi double, makanya jadi yang Hmm. awalnya awalnya makannya 1 jadi 2 piring gitu, yang makannya 3 kali jadi makan 5 kali sehari. Nah meskipun itu juga seringkali dijadikan alasan memang Dok ya. Tapi kalau kita sekarang, anggaplah kita concern dengan, kalorinya tadi mungkin, acuannya sebetulnya kalau kita bicara mengenai kalori mungkin agak susah juga Dok ya, karena kan berat badan juga beda-beda tiap ibu ini. Hmm. Nah, tapi kalau kita bicara, terlepas dari, kita bicara mengenai kalori, kira-kira apa sih Dok yang perlu mungkin makanan yang perlu dikonsumsi, yang maksimal kalau menurut Dokter Luki atau mungkin ada salah satu suplemen atau mungkin nutrisi yang diperlukan untuk ibu Hmm. hamil, kalau menurut Dokter Luki yang biasanya disarankan pada waktu ibu-ibu ini hamil, gimana Dok? Atau mungkin berdasarkan trimesternya atau gimana? Ya, sebenarnya ini bukan kompetensi saya sebagai dokter anak, ya, ini dokter kandungan dan dokter obgyn. Cuman secara kasar kita kan nutrisi kita bagi dua, ada nutrisi makronutrisi dan mikronutrisi. Mhm, Makronutrisi itu kita ngomongin protein, karbohidrat, dan lemak. Mikronutrisi itu kita ngomongin zat besi, vitamin-vitamin, mineral, kalsium, yodium, apalagi asam folat dan lain-lain. Nah, mhm, semuanya ini harus pas, semuanya ini harus tercukupi. Kita mhm, jangan mikirin, "Woi, saya udah makan nasi banyak sama mie." Nasi sama mie itu apa? Karbo dan karbo. Di mana proteinnya? Di mana lemaknya? Protein paling oke, penting untuk pembentukan sel, ya kan? mhm, Pembentukan mhm, imunitas. Lemak itu penting untuk pembentukan otak. Ingat, otak mhm, kita 60% itu isinya lemak, ya. mhm, Tapi komposisinya yang pas. Itu ngomongin tentang nutrisi yang makro. Nah, nutrisi mhm, yang mikro juga nggak kalah penting. Kan yes, ibu-ibu hamil kalau kontrolnya teratur pasti kan dikasih ya tablet zat besi, ya kan, mhm, asam betul, folat dikasih, vitamin mhm, itu dikasih. Itu sebenarnya ada mhm, suplementasi. Harusnya suplementasi itu mhm, diberikan kalau kekurangan, ya. yes, Dari mana kekurangan? Kalau misalnya makannya nggak bisa. Ya harusnya kan kalau makan zat besi yang cukup, harusnya cukup ya. Makan daging yang mhm, cukup, terus susunya juga benar biar ada kalsium. mhm, Apalagi asam folat, jangan lupa mhm, ibu-ibu sebelum mhm, hamil udah minum asam folat. Jangan mhm, ketahuan sudah hamil baru minum asam folat, ya. Jadi makro dan mikro itu harus harus pas. Anak-anak ibu-ibu yang kekurangan zat besi ketika hamil, anaknya ketika lahir itu berisiko tinggi kekurangan zat besi. Ketika kekurangan zat besi, anaknya anemia defisit besi, IQ-nya turun sampai 10 dibandingkan anak yang mhm, mhm, tidak pernah anemia loh, defisit besi. Jadi mhm, hati-hati mhm. lagi. Banyak yang perlu dipikirin jadi ibu ya. Dok, ini menarik. Tadi, Dokter Luki sempat sempat bahas mengenai mengenai susu, Dok, ya. Beberapa waktu yang lalu Hmm. susu ini kan juga cukup cukup, cukup naik juga pembahasannya kalau kita bicara mengenai susu. Nah, kalau kalau ini konteksnya tadi, beberapa nutrisi yang tadi sudah di-highlight ya sama Dokter Luki mengenai, asam folat gitu ya, kemudian mengenai vitamin juga, kemudian juga mengenai mineral-mineral yang lain juga tadi yang disampaikan terutama protein tadi ya, kalau protein kita bicara kan makro ya. Kemudian iron, kemudian juga kalsium gitu ya, vitamin D. I think it's very important, for pregnant woman tuh, untuk ibu hamil. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai susu sendiri, Dok, eee, kan sekarang banyak orang-orang ini kalau kita stage-nya ya, Dok, ya, kalau anak ini sudah lahir, let's say usianya mungkin di bawah 1 tahun lah, gitu. Hmm. Ada beberapa masalah yang cukup sering muncul adalah mungkin ASI-nya kurang, Dok, ASI-nya kurang. Nah, kemudian digantikanlah dengan Sufor, gitu. Nah, kalau dari Dokter Luki sendiri sebetulnya, apakah juga menyarankan untuk menggantikan ASI itu dengan Sufor kalau memang konteksnya ini ASI-nya nggak bisa keluar, Dok, ya? Atau mungkin ada Ya, solusi yang lain? oke. Ini berarti ngomongin kebetulan saya juga konselor laktasi ya. Yes yes, I Jadi know saya I know. juga konselor laktasi, eee
memang susu formula itu susu yang biasanya dari susu sapi ya, yang diformulasikan untuk mengikuti isi dari air susu ibu atau ASI. Nah, yang paling sering penyebab ibu memberikan susu formula adalah merasa bahwa ASI-nya itu kurang. Itu yang paling sering. Nah, yang jadi masalahnya, yang menganggap bahwa ASI itu kurang adalah si ibu sendiri, atau suaminya, atau neneknya, atau kakeknya, atau tetangganya. Ya, itu jadi lagi-lagi ini self diagnosis. Iya dok, anak saya nangis semalaman nangis gitu, padahal dia baru lahir kemarin ya. Jadi saya kasih aja ASI, saya kasih aja susu formula. Terus saya nanya, emang berapa bu yang diminum? Ya kira-kira 5 mili lah gitu. Kenapa? Karena awal-awal kehidupan, kalau baru lahir itu ASI itu langsung keluar. 3 hari pertama tuh mungkin nggak terlalu banyak. Tapi tenang aja, ASI anak yang baru lahir itu masih punya cadangan 48 jam. Ya, disinilah peran konselor laktasi. Jadi ketika ibunya hamil lalu dia lahiran, harusnya dia punya ilmu itu, nggak buru-buru. Aduh, udah kasih sufur aja lah. Akibatnya penggunaan susu formula jadi berlebihan. Saya nggak bilang sufur itu racun ya, jelek ya. Susu formula itu sangat membantu jika memang ASI tidak ada. Nah, permasalahannya ibu-ibu itu suka nggak tahu kalau sebenarnya ASI-nya ada. Entah salah teknik penyusuannya, entah itu karena tidak pede, karena stres ASI-nya keluar. Nah, disitulah perannya konselor laktasi. Kita juga pasti nggak mungkin jangan pakai susu, pakai ASI aja. Kalau anaknya dehidrasi kita kasih kok. Tapi jangan beli sendiri. Karena harusnya anak di bawah 6 bulan nih, susu bayi di bawah 6 bulan itu tidak dijual bebas. Ya, itu tidak dijual bebas, harus pakai resep. Benar-benar ada indikasinya. Tapi yang terjadi di Indonesia, ya tinggal beli aja lah. Ada di mana-mana. Itu yang nggak boleh harusnya. Iya, risikonya apa sih dok? Kalau kita bicara mengenai kalau let's say self diagnose atau mungkin ibunya ini punya kekhawatiran yang berlebihan, ASI-nya kurang gini dia merasa nggak pede seperti tadi yang dokter Luki sampaikan. Risikonya apa sih dok untuk anak-anak ini kalau diberikan sufor yang mungkin terlalu dini atau mungkin komposisinya jadi lebih banyak sufornya daripada ASI-nya, sebetulnya risikonya apa dok? Ya, susu formula itu adalah bukan produk steril. Beda sama ASI. ASI dari pabriknya langsung keluar gitu ya. Susu formula itu bukan produk steril, sehingga pembuatannya itu memberikan resiko ke kehigienitasannya. Makanya di kotaknya itu ada cara pembuatan dengan baik dan benar. Ya, pakai cuci tangan dulu, suhu airnya berapa, pengadukannya gimana, penyimpanannya gimana, botol itu ada semua tertulis. Permasalahannya, ibu-ibu yang beli susu formula baca aja enggak, cara bikinnya salah, terus ngasihnya juga ngaco, penyimpanannya salah, lah itu kan jadi resiko ya. Jadi susu formula itu oke-oke aja, tapi kan indikasinya benar atau enggak, cara pembuatannya benar atau enggak. Yang seringnya gitu deh, cara pembuatannya salah jadinya diare. Itu masalah higienitasannya. Belum lagi masalah alerginya. Alergi pada bayi paling tinggi adalah alergi susu sapi. Begitu alergi, ibunya jadi bingung. Kenapa? Anaknya udah keburu disusuin, dia udah bingung puting, nggak bisa ngisi payudara, ASI-nya udah nggak keluar, lah bingung anak saya mau dikasih apa nih? Iya kan? Jadi kemana-mana. Apakah dokter Luki juga biasanya membantu untuk ini dok, let's say mungkin ada kesulitan produksi ASI, mungkin apakah memang ini juga biasanya ada nutrisi khusus untuk ibunya untuk boost ASI-nya juga dok? Iya, kalau telur laktasi juga lakukan seperti itu ya. Jadi kapan kita perlu suplementasi, tapi suplemen sama kayak vitamin ya. Booster ASI itu kayak vitamin, suplementasi aja ngebantu. Tapi utamanya apa sih? ASI itu kan keluar kalau satu, ibunya nggak stres. Ibunya mikir nih, ASI saya nggak keluar nih. Terus suaminya bilang, ASI-nya nggak keluar-keluar tuh, anaknya nangis. Terus neneknya bilang, alah anak kamu nggak becus jadi ibu, udah deh pakai susu formula aja. Makin nggak keluar itu ASI-nya. Namanya stres. Gitu. Dukungan keluarga itu penting banget. Ibunya happy, dikasih makan yang bagus, minum yang bagus, istirahatnya keluar. Lalu skin to skin, bondage. Ya, bondingnya bagus, skin to skin, terus tidak stres, lalu dihisap dengan baik oleh sang anak.
keluarlah Oke. ASINya. Tapi yang sering terjadi yaitu ibunya udah keburu stres, baby blues lah, aduh kemana-mana ya ASI nggak bakal keluar lah. So it's very important Kalau to perlu suplementasi ya bisa aja. Kalau mhm, memang mhm. itu permasalahannya. Ada yang menggunakan Oke. dengan obat, ada yang dengan menggunakan jamu. Tapi utamanya itu, ibunya nggak stres, ASINya dikeluarin terus, pengisapannya bagus, Mhm, lingkungannya mhm. juga membantu suportif gitu, tidak Nah, menyalah-nyalahkan. tuh, penting banget tuh. Ini kita sambil jawab-jawab pertanyaan ya, Dok, ya. Ini sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti buat yang mungkin mau, konsultasi untuk melancarkan ASI juga boleh nanti kontak ke Dokter Luki langsung ya. Jadi nanti ada IG-nya Dokter Luki atau mungkin ada TikTok-nya, ternyata Dokter Luki juga juga aktif di TikTok juga tadi. Jadi buat yang mau konsultasi sama beliau langsung boleh ya, Dok, ya? Boleh. Kalau Iya. kebaca ya, soalnya agak banyak DM saya. Mohon maaf. Tapi saya suka buka Q&A kok. Di Q&A silakan. Tapi Sure, sure, yang sure. Q&A juga banyak. Belum untuk baca juga. Maaf ya. Semoga nanti, terbaca untuk yang tanya-tanya di sini ya. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan ke Dokter Luki, mungkin ada adminnya nanti bisa tanya untuk konsultasi gimana ya, Dok, ya. Iya, oke. Ini ada pertanyaan, Dok, dari, mamanya Abdullah. Atasnya dulu. Rahmalia Ramadanti, ya. Kalau berat badan bertambah terus, walaupun sedikit-sedikit, tapi tinggi badannya tidak bertambah bagaimana, Dok? Nah, itu, Dok. Jadi dari Ya, Rahmalia Ramadanti, Dok. Kalau berat badan bertambah terus walaupun sedikit-sedikit, tapi tinggi badannya tidak bertambah, bagaimana, Dok? oke. Nah, ini ada kata-kata bertambah terus, tapi sedikit-sedikit. Ya, Mhm, jadi kenaikan berat badan anak itu ada minimalnya, namanya KBM, kenaikan berat minimal. Kalau ibu oke. punya buku KIA, dijembrengin tuh bu di grafiknya, di bawahnya tuh ada tuh KBM. Mhm, Anak bayi baru lahir itu 3 bulan pertama naiknya minimal 800 gram per bulan. Setelah itu turun 600 gram per bulan. Lalu setelah itu mhm. 500 gram per bulan. Setelah setahun minimal naiknya 200 gram per bulan. Nah, Oke. itu adalah kenaikan berat minimal. Kalau dia dibilang berat badannya di atas itu naiknya, berarti bagus. Nah, kalau dia Mhm. naiknya sedikit-sedikit, itu namanya growth faltering. Anaknya berat Oke. badannya akan melandai. Nah, kalau ini ntar berlangsung, lama-lama tinggi badannya yang nggak bertambah. Ini yang terjadi nih, takutnya ya. Mhm, Ini yang terjadi. mhm. Nah, kata-kata yang sedikit ini tuh harus didefinisikan. Itu kan subjektif ya. Sedikit itu berapa? Sedikit, dekat, kemarin itu kan subjektif ya. Mhm. Padahal kan bisa aja kemarin tuh sebulan yang lalu dibilangnya kemarin. Ya, ya, Sedikit itu ya. berapa? Nah, Mhm, mhm. objektifnya, tahu dari mana kata sedikit dong? Makanya diplot ke grafik, maka dilihat nih grafiknya. Grafiknya sejalan nggak naiknya gitu? Atau dia malah Mhm. mendatar makin jauh? Nah, kalau dia mendatar makin jauh, lalu tinggi badannya ikutnya naik, nah itu namanya growth faltering. Kalau didiemin jadinya stunting. Gitu. Nah, tuh, Sedikit-sedikitnya ya. harus jelas. Harus jelas tuh, Bu Rahmalia Ramadanti ya, semoga bisa, diukur nanti secara objektif. Jadi supaya tahu ya, Dok, ya, apakah memang dalam arti sedikitnya itu memang tidak maksimal memang, makanya pertumbuhannya Yes. juga terhambat, gitu. Mamanya Abdullah, Dok, tanya, Dok, apakah menerapkan IF dan memperbanyak protein daripada karbo pada anak di bawah 5 tahun boleh, Dok? Atau kita kasih makan kepada anak saat mereka sudah sadar lapar, bukan per 2 jam. Nah, ini menarik, Dok. IF tuh apa sih? Intermittent feeding Intermittent apa sih? fasting, Dok. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Oh, ini bahasanya itu ya. Bahasanya nutrisionnya gitu ya. Kayak Iya, ini apa tuh? cukup sering memang, saya angkat, tapi saya nggak tahu apakah ini follower saya juga nggak tahu, Dok. Ya jadi, IF ini cukup sering saya mention karena intermittent fasting ini sekarang juga cukup banyak studinya, Dok. Jadi, puasa Hmm. berjangka sebetulnya. Jadi, mungkin pertanyaannya lebih simpelnya, apakah mungkin, pada anak-anak itu boleh berpuasa? Kemudian, komposisi proteinnya itu daripada karbo lebih banyak proteinnya. Itu, mungkin pertanyaannya seperti itu, Dok, secara Hmm. secara simpelnya, Dok. Iya, iya. Ini atau kita kasih makan anak saat mereka sudah sadar lapar. Sadar lapar, iya. Mmm, jadi sebenarnya kalau di anak sih nggak ada ya kita pernah ngomong intermittent fasting atau enggak, tapi kita ada namanya feeding rules, yaitu Mhm, aturan cara pemberian makan, ya. mhm, Kita tahu anak di bawah 6 bulan itu minumnya cuma susu doang, ya kan? ya, ASI aja, mau kapan dia haus nangis dikasih ASI, kasih ASI, ASI, ASI. Tapi kan akan ada saat di mana anak mulai makan, itu setelah mulai usia 6 bulan. Nah, 6 mhm, bulan ke atas itu anak tuh harus diajarin makan.
Ada ngajarin makannya dengan cara feeding rules. Salah satu Mhm. feeding rules adalah pemberian jadwal. Anaknya makannya 3 kali, terus dengan 3 kali makan utama, 2 kali makanan selingan, dan di antara jadwal makanan, anak jangan dikasih apa-apa. Oke, Tujuannya apa? menarik. Supaya anaknya lapar. Ya, kadang-kadang orang tua tuh pada bingung, kenapa anak saya nggak mau makan? Paling sering Mhm. adalah karena anaknya nggak lapar. Kenapa anaknya Yes. nggak lapar? Karena dikasih susu terus. Gimana mau Mmm. kenyang? Gimana mau lapar? Kalau Mhm anaknya lapar mhm. nggak bakal mau makan. Gitu. Jadi kalau Iya anaknya ini iya. usianya udah 5 tahun, harusnya udah bisa diajarin nih, kalau kamu makan, kamu kenyang. Kalau kamu nggak Mhm. makan, ya kamu lapar. Itu gunanya diberikan feeding rules. Makanannya berjadwal, di antara jadwal makan tidak dikasih apapun, supaya anaknya lapar. Ketika anaknya lapar, anaknya mau makan. Oke, nice nice nice. Oke. Oh, ini barusan dijawab mamanya Abdullah ini barusan komen mamanya, mamanya Abdullah, Pak suami dan anak-anak. Oh, follower saya, iya. Abdullah suka banget ngikutin, oke oke. Jadi mungkin tadi, saya ini ya buat mamanya Abdullah terima kasih. Ya jadi, mungkin saya tambahkan sedikit aja. Memang tadi yang disampaikan Dokter Luki, ya jadi yang penting itu adalah, kita anaknya ini mendapatkan nutrisi yang tepat, Dok, ya, gitu. Jadi mendapatkan nutrisi terutama kalau sudah usianya di atas 6 tahun dapatkan dari makanan gitu. Nah memang, intermittent fasting sudah cukup sering juga saya bahas. Intinya sebetulnya gini, buat mamanya Abdullah ya, mungkin saya tambahkan sedikit aja, yang penting itu kita dapatkan nutrisinya gitu. Jadi, IF itu kan hanya salah satu metode gitu, supaya kita itu punya metabolisme yang baik, tidak terlalu sering makan, tadi seperti Dokter Luki juga sampaikan, gitu. Karena apa? Kalau kita sering makan, kalau konteksnya pada anak-anak, anak-anak ini belum bisa membedakan mana yang harus dimakan, mana yang enggak gitu ya, Dok, ya. Nah, jadi kalau dia Hmm. tuh sinyalnya hanya dari apa? Dari lapar itu tadi gitu. Jadi orang tuanya ini yang mesti bijak untuk memberikan mana yang perlu dimakan, mana yang dalam arti sebaiknya jangan dimakan terus-terusan. Betul ya, Dokter Lugi ya? Ya, betul. Gitu. Oke. Kemudian, Eva Atikowati, Eva Atikowati. Iya, Dok, ponakan aku berumur 12 tahun, tingginya 157, ya, 12 tahun, tingginya 157, Dok, ini. Beratnya 54. Apakah sudah normal atau kegemukan, Dok? Sekarang dia sedang cacar. Nutrisi makanan apa yang menunjang untuk mempercepat kesembuhan cacarnya? Mungkin mau dijawab, Dok. Berapa nih? 12 tahun? 12 tahun, tingginya 157, Dok, beratnya 54. Apakah sudah normal atau kegemukan? Kemudian sekarang minta tips dari Dokter Luki untuk, nutrisi makanan apa yang mempercepat, penyembuhan cacar, Dok? Oke. 12 tahun 54 kilogram itu batas ya. 54 kilogram itu batas atas, dikit lagi berlebihan berat badannya. Tapi tinggi Oke, badannya juga tinggi. 100 berapa tadi? 157, Dok. 7. 157. Iya, agak tinggi Yes. juga. Jadi Oke. memang mungkin anaknya proporsional. Nggak tahu nih Mhm apa karena bapak ibunya juga tinggi juga, nutrisinya bagus ya, tapi mhm. obesitas enggak. Ya Oke. kalau cacar air itu penyakit virus. Mhm Kita tahu kebanyakan virus itu akan sembuh sendiri. Jadi mhm. sebenarnya cacar air pengobatannya hanya simptomatis saja, suportif aja. Anaknya demam dikasih obat penurun demam, anaknya gatal harus dibersihkan, tetap mandi ya Bu anaknya Bu. Cacar itu tetap harus mandi loh. Kalau cacar nggak Yes mandi, yes. Betul betul. lukanya makin kotor, malah jadi infeksi, bopengnya Mhm. malah kayak banyak Bu, kasihan anak perempuan. Bopengnya ntar, ini kayak saya nih Bu, ini cacar nih, saya kuak-kuak Bekasnya ya. jadi kayak gini. Iya, Ya bekasnya jangan ya. ya, anaknya kasihan. Iya. Ya sama multivitamin silakan, tapi utamanya adalah nutrisi bos, minumnya yang baik, protein, karbohidrat, lemak, dan multivitamin Mhm. silakan. Tapi Oke akan sembuh sendiri kok. oke. Thank you, Dokter Luki sudah dibantu jawab. Mungkin untuk, Bu Eva Atikowati mungkin saya tambahkan sedikit aja kalau untuk membantu untuk meningkatkan imunnya bisa konsumsi vitamin D, vitamin Z, dan zinc ya, buat anaknya ya yang tadi Yes. cacar ya, itu. Dari Ibu Jenny Cendekia, Dokter Luki tolong tanya, kalau untuk anak cowok 12 tahun, range normal untuk tinggi badannya berapa sentimeter? Nah, itu, Dok. Dan di range umur berapa normalnya anak cowok mengalami pubertas? Thank you, dokter. Ya, oke. Jadi ini ada lagi grafik ya, grafik. Ini dia laki Mhm. perempuan tadi? Anaknya cowok, Dok. Cowok 12 Cowok tahun. ya. Oke. Ya. Ini
kita pakai grafik CDC ya. Anak Oke. 12 tahun, range normalnya untuk tinggi badan adalah minimal banget 105 cm, maksimal 158 cm untuk tinggi 158, 105 sampai 158 ya buat Bu Jenny ya. Ya. Kemudian di range umur berapa normalnya anak cowok mengalami pubertas, Dok? Nah, pubertas pada cowok, saya kasih tahu ya, pubertas pada cowok itu bukan mimpi basah, Bu. Salah. Ya, pubertas pada cowok itu bukan mimpi basah. Pubertas itu pada cowok itu pertama kali adalah pembesaran dari testis bahasa itunya awamnya, biji kelamin. Apa sih? Bukan ya? Testis itu apa sih? Bahasa itunya awamnya. Buah zakar. Biji kelamin, jelek banget. Buah zakar. Pembesaran buah zakar. Itu dokter anak biasanya kita punya orchidometer. Orchidometer itu adalah ukuran volume dari testis. Kalau dia lebih dari 4 mili itu sudah masuk, lebih dari nomor 4 itu sudah masuk pubertas. Biasanya mulainya di usia 9 sampai 10 tahun. 9 sampai 10 tahun. Bukan mimpi basahnya ya. Tapi testisnya mulai membesar. Yang pertama kali muncul adalah testisnya membesar, lalu setelah itu mulai bulu-bulu, setelah itu mulai suara yang merendah. Ya, satu buah zakar yang membesar itu yang pertama kali. Itu dimulainya pubertas. Semoga terjawab, Bu Jenny. Ya, dari Lina Novita, kalau awalnya berat badan anak 6,2, lalu turun 6,1, ini usia berapa ya? Kok nggak dikasih tahu ya? Awalnya berat badan anak 6,2, lalu turun 6,1 seminggu, kemudian kembali ke 6,2. Apakah itu termasuk dihitung stuck atau naik? Nah, gimana, Dok? Apa mungkin paham mengenai pertanyaannya, Dok? Karena saya kurang paham, Dok. Ya, ini mungkin anaknya berat badan mungkin 3 bulan atau 4 bulan kali ya. Ya di bawah 6 bulanan lah. Dia berat badannya turun 6,2 jadi turun 6,1 terus dia dari 6,2. Nah, anak-anak usia segitu memang kenaikannya itu 6 bulan tuh naiknya sekitar 500 gram per bulan. 500 sampai 600 gram per bulan. Artinya dia naik per minggu 100 gram. Ya. Kalau kita lihat 100 gram itu di timbangan dewasa kayaknya nggak ada itunya ya, nggak ada efek. Ya, gitu itu. Makanya kita terstandar untuk melakukan pemeriksaan berat badan. Ya, pada anak-anak di bawah 2 tahun kita pakai infantometer. Jadi dia harus tiduran posisinya, ya. Atau kalau udah duduk silakan. Tapi dia bentuknya adalah timbangan bayi. Ya, yang kalau bisa adalah yang elektrik, yang dia sampai 2 digit di belakang titik. Ya, jadi 3 digit malah. Jadi 8,365 gitu atau 8,405 gitu. Oke, Jadi lebih detail, Dok, ya. Di Desimalnya ya. Dan kalau bisa itu diperiksanya dengan tanpa baju. Minimal baju. Ya, karena tentu beda. Sekarang nih pakai celana jeans sama pakai hoodie. Terus lusanya itu cuma pakai kaos kutang. Anaknya turun 300 gram, Bu. Iya. 300 gram berat badannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah usahakan pemeriksaannya itu dibuat sama. Kalau misalnya pemeriksaan pertama dia berat badan itu dia setelah dia minum habis kasih ASI dia belum pup, lalu dicek berat badannya, terus minggu depan diceknya anaknya belum minum, anaknya habis pup, kemudian turun berat badannya, mungkin turun 150 gram. Jadinya anak, kok jadi nggak naik? Ya itu mungkin gara-gara anaknya yang sekarang sih belum minum dan dia habis pup, turun berat badannya. Ya, jadi harus sebisa mungkin dibuat dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu, kita ngecek berat badan tuh nggak boleh tiap hari. Bukan nggak boleh, tidak disarankan tiap hari. Yang pertama akan bikin bingung ibunya, kok sekarang naik, terus besok turun, naik turun gitu. Padahal itu gara-gara baju lah, gara-gara habis minum atau enggak lah. Sama ngebuat ibu jadi overthinking, semakin sering ditimbang, betul. Sama kan kalau kita naikin berat badan, turunin berat badan, boleh nggak nimbang terus tiap hari? Betul. Saya udah olahraga, udah diet, kok kagak turun-turun ya? Ya iyalah, Bu, ibu nimbangnya tiap hari, kagak turun. Nah, kalau pada anak itu kita 2 minggu oke lah. Ya. 2 minggu ya, Dok ya? 1 bulan. 2 minggu yang bagus untuk evaluasinya ya? Kalau ada masalah 2 minggu, kalau nggak ada masalah sebulan ya nggak apa-apa. Oke. Nice. Semoga menjawab ya, Bu Lina Novita ya. Mungkin
mungkin ini pertanyaan last question mungkin ya, karena ini pertanyaannya Oh iya? banyak. Oh, udah sejam ya nggak Waktu kita kerasa. iya, nggak kerasa Dok ya, ngobrol. Nanti mungkin next kita Iya. mungkin bisa lanjut ya ngobrol lagi buat teman-teman yang ini antusiasmenya bagus banget. Mungkin next kita bisa live lagi, mau live di YouTube atau mungkin di IG juga boleh karena Dokter Luki juga aktif banget tuh di IG. Nanti kita boleh lanjut di IG mungkin Dok ya. Boleh. Ya, kemudian ini pertanyaan dari Bu Wulan Fian. Selamat malam Dok, izin bertanya, anakku 4 bulan, berat badan tidak naik Dok. Ternyata terkena sakit ISK. Itu juga cukup banyak terjadi. Bulan kemarin sudah dinyatakan sembuh, tapi berat badan masih seret. Dan bulan ini tinggi badannya pas banget di batas garis merah. Gitu. Kalau bulan depan nggak naik, tinggi badan anak saya stunting Dok. Dan sedihnya, anak-anak saya ternyata juga ada sedikit masalah dengan promotornya. Dan menyebabkan makan sedikit Promotor sulit. kayaknya. Iya, oke. Gimana Dok? Promotor. Mungkin kalau dari Dokter Luki mungkin bisa memberikan Ya, masukan atau mungkin saran untuk Bu Wulan Fian. Wulan Fian. Ini saya nggak tahu nih, ibunya minum ASI atau susu formula, saya nggak tahu ya. 4 Mhm, bulan. Ya, 4 bulan itu kan masuk dalam di bawah 2 tahun, masih mhm, masuk dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, kalau terjadi stunting di 1000 hari pertama kehidupan atau di bawah usia 2 tahun, itu efeknya lumayan tidak enak di akhirnya. Ini kayak kita ngomongin, mmm, bisa bikin diabetes, kognitifnya turun, dan lain-lain. Nanti kalau dia memang berat badannya ini mepet banget, ini sebenarnya harus dalam pengawasan dokter anak ya. Harus mmm, dicari, bener kah gara-gara ISK atau ada yang lain? Apakah ASINya bermasalah atau susunya cara mhm, pembuatannya salah? Kalau kayak gini sih dan dia mepet, biasanya dokter anaknya akan menyarankan PKMK. PKMK itu mmm, pangan khusus medis, mhm. aduh saya lupa panjangannya apa, tapi intinya itu susu yang tinggi kalori lah. Sekarang Oke. namanya adalah PKMK, ya. Itu akan diberikan pada anak-anak yang berisiko untuk growth faltering dan stunting, Mhm, untuk mhm, mencegah supaya anaknya nggak kurang gizinya. Ya kalau kayak gini hati-hati Bu, harus terus kontrol teratur sama dokter anak ini. Soalnya kalau mhm, bulan depan nggak naik TB-nya, anak saya jadi stunting. Nah ya, jangan sampai anaknya jadi stunting. Ya, kontrolnya teratur ke dokter anak. Kalau disuruh kontrol mhm. seminggu, kontrol Bu seminggu. Dicari apakah ISK doang atau ada yang lain, susu lah, tuberkulosis, penyakit jantung lah. Yes, Dicari yes, satu-satu yes. Bu, biar Mhm, bulan depannya naik berat badannya. mhm, mhm, mhm. Mungkin ada tips terakhir Dok buat ibu-ibu Dok sebelum sebelum kita close, mungkin ada something yang bisa dokter sampaikan untuk mencegah stunting karena kebetulan ini banyak banget yang punya concern Dok ya. Mungkin seperti Dokter Luki juga udah sering menemukan masalah-masalah yang seperti ini, masalah stunting dan kekhawatiran ibu-ibu mengenai berat badan, tinggi badan anaknya. Mungkin ada pesan terakhir Dok, tips apa sih Dok yang perlu Ya. dilakukan kalau memang dalam arti sudah terutama buat yang sudah mengalami nih Dok, ya terutama buat yang sudah mengalami, kalau untuk Ya, mencegah mungkin mereka masih ini ya, untuk yang sudah mengalami mungkin udah sampai di mengalami. posisi stunting, apa sih Dok? Apakah memang kita Ya. pasrah saja, apa ada hal-hal yang bisa dioptimalkan? Ya, kalau untuk kita tadi ngomongin mencegah, pencegahan itu bisa mulai dari hamil ya, dari sebelum hamil Mhm, malah yakinkan ibunya nutrisi baik. Tapi ketika mhm, sudah jadi anak, ya, maka monitoring itu sangat penting. Monitoring mhm, pertumbuhan dan perkembangan itu sangat penting. Bukan mhm, cuma berat badan aja, tapi juga tinggi badan dan lingkar kepala. Dan kita ukur dengan baik dan benar sesuai dengan kaedahnya, ya harus benar, timbangannya benar, cara ukurnya benar, lalu diplotkan ke dalam dalam growth chart dalam buku KIA, lalu diinterpretasi. Anak saya berat badannya naiknya benar nggak ya? Naiknya cukup nggak ya? Kalau naiknya nggak bagus nggak? Kalau naik tapi naiknya kalau nggak bagus apa? Kalau dia mendatar kenapa? Terus tinggi badannya gimana? Itu yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Jangan cuma datang vaksin berat badan udah pulang, kagak tahu anaknya berat badannya naiknya berapa, status mhm, gizinya mhm, gimana. Terus fase stunting paling sering atau fase tidak naiknya berat badan paling sering adalah ketika mulai MPASI. Dari usia 6 bulan nih sampai setahun 2 tahun itu adalah fase yang paling mhm, sering anak tidak naik berat badannya. Ya, oke, harus tahu nih ibunya harus belajar feeding rules, ibunya harus tahu uh, isinya MPASI, dan mhm, lagi-lagi harus dimonitor berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kontrol teratur Bu. Kalau anaknya oke. beresiko kontrol teratur aja. Nah, ibunya bingung kontrol teratur, dokter anak bakal bantuin supaya anaknya tumbuh kembangnya optimal dan tidak stunting.
Tuh, ya dengerin ya. Jadi thank you so much buat Dokter Luki. Jadi pesan terakhirnya kontrol yang teratur, dipantau terus ya Dok ya, betul ya? Terutama Mhm, ketika masa-masa golden age-nya anak ini, supaya yes. pertumbuhannya bisa maksimal. Itu jadi jangan jangan merasa berkecil hati ya, karena memang ya tugasnya kita selain untuk mengedukasi juga membantu juga ya pasien-pasien yang punya masalah seperti ini. Thank you so much Dokter Luki buat kesempatannya, buat waktunya. I'm so happy, so honored to meet you tonight. Ya, Terima semoga kasih. nanti kita punya kesempatan untuk edukasi lagi, sharing-sharing lagi di lain waktu, mungkin di YouTube atau mungkin di platform lain juga boleh ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Thank you so much Dok Oke, sudah membantu sama-sama. sharing buat sobat sehat di channel kita SB30 Health malam hari ini. Selamat Oke, malam Dokter sama-sama. Luki. Selamat Assalamualaikum malam, warahmatullahi sukses wabarakatuh. terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.